Satu dari 4 jenazah korban kecelakaan bus di Padang Panjang yang berada di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumatera Barat pada Rabu pagi dijemput oleh keluarga. Satu jenazah atas nama Aryudi berusia 38 tahun asal Deli Serdang, Sumatera Utara pada Rabu pagi dijemput oleh pihak keluarga ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumatera Barat di Kota Padang. Pihak keluarga yang berada di posko antemortem harus mencocokkan identitas dan data korban terlebih dahulu. Rencananya jenazah akan dibawa melalui perjalanan darat dengan ambulans untuk dibawa langsung ke Deli Serdang, Sumatera Utara setelah proses pencocokan identitas korban selesai. Sementara itu, 3 jenazah lain masih berada di kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumatera Barat menunggu penjemputan oleh pihak keluarga. Sebelumnya pemirsa, kecelakaan maut menimpa bus antar lintas Sumatera dengan rute Medan Jakarta di Bukit Sarungan, Padang Panjang, Sumatera Barat. Akibat kecelakaan 12 orang meninggal dunia. Kecelakaan maut terjadi saat bus antar lintas Sumatera yang mengangkut 35 penumpang ini diduga mengalami gangguan pada sistem rem saat memasuki turunan curam di Bukit Surungan, sekitar 100 meter dari pintu keluar Terminal Busur Padang Panjang, Sumatera Barat. Akibat kecelakaan 12 penumpang meninggal dunia, sementara 23 lainnya luka-luka termasuk sopir dan kernet bus. Usai melakukan evakuasi bangkai bus, unit Ditlantas Polda Sumatera Barat bersama Satlantas Polres Padang Panjang menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Penyelidikan ini dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Dari hasil penyelidikan sementara, kuat dugaan rem bus tidak berfungsi saat melintasi jalan menurun, namun pihak kepolisian juga memeriksa kemungkinan lain termasuk unsur kelayakan jalan kendaraan sebagai penyebab tambahan. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sopir dan operator bus, serta melanjutkan proses investigasi teknis. Sementara puluhan korban luka lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit daerah dan rumah sakit Yarsi Padang Panjang. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Korban selamat kecelakaan bus mengaku sudah curiga bus telah rusak dari awal dan nyaris menabrak pengendara motor di jalan daerah Panyabungan. Dan berikut ini kesaksian korban selamat yang bersedia diwawancara saat menjalani perawatan di rumah sakit. Wan itu pertengahan Panyabungan, ya, pertengahan rumah makan Padang itu saat mau terjadi juga kecelakaan. Itu nabrak orang pakai kendaraan roda 2 gitu kan. Kurang lebih sebelum kecelakaan itu ada 15 menit supir berhenti, tapi nggak ada naik penumpang dan nggak ada turun penumpang. Itu berhenti dia sekitar 15 menit. Nah, supir sama kenek yang turun gitu. Nah, kenapa lagi? Saya bilang ke teman itu berhenti lagi, barusan juga berhenti lama. 15 menit naik supir, naik kenek, akhirnya jalan. 15 menit. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Budi Sunandar di Rumah Sakit Bayangkara, Padang, Sumatera Barat. Selamat siang Budi, bagaimana update terbaru dan juga bagaimana jenazah lainnya, apakah sudah dijemput oleh pihak keluarga? Ya, selamat siang Deta dan pemirsa. Saat ini saya berada di depan Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumbar. Dari 4 jenazah yang sudah teridentifikasi yang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, 3 jenazah atas Silayan 30 tahun asal Toba, Sumatera Utara, kemudian Aryudi 38 tahun laki-laki asal Deli Serdang, Sumatera Utara, dan Erik Gustaf Buana 26 tahun asal Jakarta. Pihak keluarga ketiga jenazah ini sudah tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumbar untuk menjemput jenazah dan akan dipulangkan hari ini juga. Namun, 4 jenazah saat ini masih berada di kamar mayat Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumbar. Demikian, Deta.
Baik, untuk proses pemulangan jenazah ini apakah ada fasilitas khusus dari pihak rumah sakit atau pendampingan seperti itu? Untuk pemulangan jenazah sendiri rencananya akan menggunakan difasilitasi oleh pihak ALS dengan menggunakan ambulan dan mobil ALS untuk menuju kampung halaman mereka masing-masing. Untuk dari pihak rumah sakit Bayangkara sendiri akan melakukan pengecekan data dan identitas dari pihak keluarga yang akan melakukan penjemputan. Ya, Deta. Baik, selain pemeriksaan identitas, apa saja prosedur untuk pemulangan jenazah ini? Untuk prosedur pemulangan jenazah ini, umpamanya diharuskan yang menjemput adalah keluarga terdekat dengan membawa identitas jenazah seperti foto, KTP, serta menyebutkan ciri-ciri korban. Demikian, Deta. Baik, Budi, lantas bagaimana kondisi untuk korban luka-luka lainnya dan di mana saja mereka dirawat? Untuk korban luka-luka terdapat sebanyak 35 orang. 17 orang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang. Untuk 3 orang berada di Puskesmas, 5 orang berada di Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang, dan 5 orang sudah pulang ke asal. Baik, terima kasih Budi Sunandar atas informasi terbarunya. Selamat bertugas kembali. Kementerian Perhubungan menggandeng Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT untuk menginvestigasi penyebab pasti kecelakaan bus di Padang Panjang yang mengakibatkan 12 orang meninggal dunia. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 3 Sumatera Barat sebagai perwakilan Komite Nasional Keselamatan Transportasi di daerah masih terus melakukan investigasi penyebab kecelakaan bus. Pada tahap awal, penyidik melakukan pencocokan dokumen kendaraan dengan kondisi fisik bus. Petugas mendatangi lokasi kejadian, termasuk pemeriksaan keseluruhan terhadap kelayakan bus antar provinsi tersebut. Bus antar lintas Sumatera yang mengangkut 35 penumpang diduga mengalami gangguan pada sistem rem saat memasuki turunan curam di Bukit Surungan sekitar 100 meter dari pintu keluar Terminal Busur Padang Panjang, Sumatera Barat. Akibatnya pemirsa, 12 penumpang meninggal dunia di tempat, sementara 23 orang lainnya mengalami luka-luka. Sementara kita baru mengecek terkait dengan identitas daripada kendaraan ini, yaitu pertama keabsahan antara dokumen kendaraan dengan fisik kendaraan. Itu yang kami laksanakan sehari. Cuma pada saat ini kita terkendala untuk mengecek nomor rangkanya, karena seperti yang kita lihat posisi dari suspensinya itu udah anjlok betul, jadi kita nggak berani masuk ke dalam daripada kendaraan ini karena berisiko terhadap 12 korban tragedi bus maut di Bukit Sarungan, Padang Panjang, Sumatera Barat telah teridentifikasi. 2 korban merupakan anak-anak, sementara 3 korban berasal dari Kota Bekasi, Jawa Barat. Seluruh korban kecelakaan dalam tragedi maut di Bukit Sarungan, Padang Panjang telah dievakuasi ke 2 rumah sakit setempat. Dari data sementara, 12 orang dinyatakan meninggal dunia. Korban teridentifikasi 7 laki-laki, 5 perempuan, dan 2 diantaranya masih anak-anak. Tim Inafis Polda Sumatera Barat menyebut seluruh korban meninggal dunia telah berhasil diidentifikasi. 10 korban berhasil diidentifikasi melalui sidik jari, sementara 2 korban lainnya melalui pengenalan wajah oleh keluarga. Seluruhnya sudah teridentifikasi. Jadi yang teridentifikasi 10 orang melalui sidik jari oleh tim Inafis Polres Padang Panjang. Nah, 2 lagi itu melalui properti dan foto yang dikirimkan oleh orang tuanya melalui video call. Usai berhasil diidentifikasi, 3 jenazah korban kecelakaan maut di Padang Panjang telah diserahkan kepada keluarga untuk dibawa ke kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara untuk dimakamkan. Sementara 3 dari 12 korban lain dalam kasus kecelakaan bus antar lintas Sumatera diketahui merupakan warga Kota Bekasi, Jawa Barat. Ketiga korban tersebut merupakan seorang ibu bernama Rizky Agustini Lubis, 32 tahun, dan kedua anaknya, Rima Andini Pane, 1 tahun, dan Nova Rehan Pane, 6 tahun.
Ketiganya diketahui menumpangi bus tersebut saat hendak pulang ke kampung halamannya. Tim Liputan iNews melaporkan.